Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Sahabat laman dakwah yang kami hormati, semoga selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada laman dakwah. Mudah-mudahan apa yang nanti kita sampaikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi khalayak orang Islam. Baik, tentu pertama kita memuji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga menyampaikan sholawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarga, sahabat, tabiin. Pada kali ini kami ingin menyampaikan sedikit tips bagaimana idaman semua orang, yaitu mempunyai jiwa yang tenang. Tentu ini kaitannya dengan hati. Apalagi hati menjadikan satu posisi yang sangat luar biasa pada diri manusia. Tapi tentu kedepannya kadang-kadang hidup ini misteri. Besok, lusa, kadang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan musibah yang akan menimpa kita pun kita tidak tahu. Oleh karena itu, maka cara yang paling baik ialah walaupun berat, tetapi ialah dengan melatih. Itu salah satu sikap yang bijaksana. Namun demikian tentu ada hal-hal yang kemudian bisa kita lakukan agar kita selalu tenang jiwanya, selalu tenang hatinya. Itu yang pertama, hal-hal yang akan menumbuhkan ketenangan jiwa, ketenangan hati. Yang pertama tentu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir yaitu mengingat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan berzikir kita akan menjadi tenang hatinya. Tentu berzikir ini bisa dilakukan baik secara jahar keras ataupun sir pelan-pelan, atau menggunakan lisan ataupun juga menggunakan hati. Dan berzikir ini juga kita bisa lakukan di mana saja dan kapanpun kita bisa melakukannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa ingatlah hati ini akan selalu tenang bila mana selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir juga bisa mengontrol jiwa kita dari hasrat-hasrat yang akan menjerumuskan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun suatu saat ada hasrat yang keinginan untuk melakukan maksiat, tentu dengan berzikir maka hasrat ini akan bisa hilang. Kemudian cara yang kedua untuk menumbuhkan hati kita, jiwa kita menjadi tenang, yaitu tentu kita dengan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi segala larangannya, melakukan segala perintahnya, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Orang yang bertakwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ciri orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi-solusi atas apa yang menimpa kita. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang kemudian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kategori selalu menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi apa yang jadi larangannya, maka
yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi-solusi dari segala apa yang jadi masalahnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, maka juga Allah akan memberikan rizki dari jalan yang terduga-duga. Kemudian untuk menumbuhkan hati kita bisa tenang, jiwa kita bisa tenang, maka yang ketiga, kita harus selalu mendalami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sering menjumpai, kita sering merasakan bahwa ketika kita banyak masalah, ketika hati kita merasakan gundah gulana, ketika kita kemudian diberikan nasihat-nasihat oleh alim-alim, oleh para ulama, oleh para kiai, maka di situ hati kita akan merasa tenang. Di sisi lain, menuntut ilmu itu sangat penting. Ilmu itu akan menunjukkan jalan dari kegelapan menuju terang, akan mengantarkan pemiliknya, yaitu dari kebodohan menuju ketenangan. Maka oleh karena itu, di waktu waktu usia yang sisa ini, maka tentu kita manfaatkan untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya ada lagi yang untuk menumbuhkan hati kita menjadi tenang, yaitu kita harus suka menolong sesama manusia. Menolong sesama manusia ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada dasarnya orang yang bisa menolong, bisa memberikan solusi atas kesulitan orang lain, maka orang itu akan merasa senang hatinya. Kemudian yang seterusnya, yaitu dengan cara bertobat, disertai dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan bertobat ini tentu dengan taubatan nasuha tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang berdosa. Kemudian disertai dengan tawakal. Tawakal ini berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpikir positif, apa yang menimpa kita, maka itu atas kehendaknya. Dengan demikian kita akan berpikir baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, positive thinking kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentu apa yang dilakukan oleh kita sangat berat, maka di situ dari Allah Subhanahu wa ta'ala rahasia yang paling besar yang akan diberikan oleh kita. Kemudian disertai dengan tawakal, karena dengan bertawakal ini, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebutuhannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah salah satu tips-tips bagaimana kemudian hati kita supaya bisa tenang, jiwa kita supaya bisa tenang untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.